Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mediana Nurul Fatihah dari kelas 11 TKJ 1. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Fluent Ranking Protocol. Langsung saja pada video yang pertama, yaitu apa itu FTP. Pada video kali ini kita akan mencoba belajar yang namanya FTP, yaitu Fluent Ranking Protocol. Di sini kita akan belajar dalam sebuah kasus untuk FTP-nya. Misalkan di sini kita mempunyai 9 switch. Di switch ini kita membutuhkan 200 FLAN. Kita butuh 200 FLAN pada masing-masing switch. Nah, itu tentu saja memakan waktu yang sangat banyak. Nah, pada kali ini kita akan belajar FTP agar lebih mudah mengkonfigurasinya. Nah, untuk FTP ada dua jenis, yaitu yang pertama ada server atau yang sering digunakan dan juga klien. Nah, FTP yang sering digunakan jenisnya adalah FTP dan juga klien. Sebenarnya ada satu lagi namanya transparan. Nah, untuk yang transparan itu jarang dipakai, yang sering dipakai adalah server dan juga klien. Misalkan kita setting switch yang ini menjadi server, lalu sisanya adalah klien. Kita di situ akan konfigurasinya hanya di server. Buat 200 FLAN-nya di server, yang lain tidak usah mengkonfigurasi karena untuk Fluent Ranking Protocol itu nanti kita setting di switch server 200 FLAN, nanti yang switch client itu akan mengikuti yang server. Gitu ya untuk Fluent Ranking Protocol. Jadi di FTP ada dua, server dan klien, dan setting mana saja yang menjadi server dan juga klien. Dan kita juga tidak usah konfigurasi di masing-masing switch, kita hanya konfigurasi FLAN-nya atau konfigurasi yang lainnya di server. Gitu ya, itu untuk pengenalan FTP atau Fluent Ranking Protocol. Untuk video selanjutnya, persiapan topologi FTP. Pada video kali ini kita akan membuat persiapan topologi FTP untuk praktik pada video selanjutnya. Di sini kita tambahkan 5 switch dan kita sambungkan menggunakan kabel. Jadi seperti ini ya untuk persiapan topologi FTP-nya. Selanjutnya adalah konfigurasi FTP. Pada video kali ini kita akan mengkonfigurasi FTP pada topologi yang sudah kita buat tadi. Nah, untuk switch 1 adalah server, untuk switch 2 adalah klien, switch 3 adalah klien, switch 4 transparan, dan switch 5 adalah server. Selanjutnya kita akan melakukan trunking pada masing-masing switch. Masuk pada switch 1, masuk ke mode privilege, lalu masuk kode global configuration, lalu interface FA01, switch port mode terang. Kemudian untuk switch 2 ada FA01 dan FA02, interface range FA01 sampai 2, switch port mode terang. Di switch 3 juga ada FA01 dan juga FA02. Ketikkan interface range FA01 sampai 2, kemudian switch port mode terang, lalu enter. Di switch 4 juga ada FA01 dan juga FA02. Masuk pada switch 4, enable config. Ketikkan interface range FA01 sampai 2, lalu switch port mode terang, enter. Di switch 5 juga kita terangkan. Ketikkan interface FA01, lalu switch port mode terang, enter. Setelah sudah diterangkan semua, kita temp forward agar semuanya hijau. Kemudian kita akan setting FTP-nya. Masuk pada switch 1, kita exit terlebih dahulu. Karena switch 1 akan kita jadikan server, maka komennya adalah FTP mode server, lalu enter. Lalu masukkan di sini FTP domain sekolahan.id.com. Lalu di sini kita masukkan FTP password, misalkan 123, lalu enter. Oke, itu adalah setting FTP untuk switch 1. Di sini switch 2 kita coba setting. Masuk pada switch 2, kita exit terlebih dahulu. Karena switch 2 akan kita jadikan klien, maka komennya adalah FTP mode klien, lalu enter. FTP domain sekolahan.id.com. Nah, untuk domain tersebut harus sama dengan yang server, lalu enter. Lalu FTP password 123, passwordnya juga harus sama dengan yang di server. Kita coba di switch 3, kita exit terlebih dahulu. FTP mode klien, FTP domain sekolahan.id.com, FTP password 123, lalu enter. Selanjutnya di switch 4 adalah transparan. Terus pada switch 4, kita exit terlebih dahulu. FTP mode transparan, lalu enter. FTP domain sekolahan.id.com, lalu enter. FTP password 123, lalu enter. Lalu di switch 5 sebagai server, jadi servernya ada 2. Kita exit terlebih dahulu.
FTP mode server, lalu enter FTP domain sekolahan.id.com, lalu enter FTP password 123, lalu enter. Nah, sudah selesai untuk konfigurasi FTP-nya ya teman-teman. Selanjutnya ada pengujian FTP. Pada video kali ini kita akan mencoba pengujian FTP. Oke, kita langsung saja pada pengujiannya. Jadi nanti kita hanya akan melakukan konfigurasi pada server saja, dan nanti klien akan mengikuti servernya. Misalkan di sini di divisi 1 server, kita setting menambahkan VLAN 2 dan VLAN 3. Masuk pada multi configuration, kita masukkan VLAN 2 dengan nama A. Kita exit. Lalu di sini kita tambahkan VLAN 3 dengan nama B, kemudian exit. Oke, kita coba lihat do show VLAN brief. Dan bisa dilihat sendiri di sini VLAN 2 dan VLAN 3 sudah aktif. Kita coba cek di klien, so VLAN brief, dan bisa dilihat sendiri untuk VLAN 2 dan VLAN 3 sudah ada. Jadi kita hanya melakukan konfigurasi pada server saja, dan nanti klien akan mengikuti servernya. Kita coba lagi di switch 3, so VLAN brief, dan bisa dilihat sendiri sekarang VLAN 2 dan VLAN 3 sudah ada. Nah, untuk mode transparan itu tidak mengikuti yang klien ataupun server, jadi mode transparan itu hanya sendiri, jadi konfigurasinya seperti yang sendiri. Kita coba cek di switch 4, so VLAN brief, dan bisa dilihat sendiri tidak ada VLAN 2 dan VLAN 3 gitu ya, itu untuk yang mode transparan. Kita coba di switch 5, so VLAN brief, di sini juga sudah ada VLAN 2 dan VLAN 3. Kita coba hapus VLAN yang nomor 3. Kita masuk pada mode configuration, lalu no VLAN 3, lalu enter. Lalu kita exit, kita coba lihat, so VLAN brief dan VLAN 3 sudah tidak ada. Kita coba cek di klien, so VLAN brief, dan bisa dilihat sendiri bahwa VLAN 3 sudah tidak ada. Kita coba cek di switch 3, so VLAN brief, dan bisa dilihat bahwa VLAN 3 tidak ada. Kita coba cek di switch 1, so VLAN brief, dan bisa dilihat VLAN 3 nya tidak ada. Nah, kita coba menghapus VLAN 2 nya juga. Kita masuk ke mode configuration, lalu no VLAN 2, lalu enter, kemudian exit. Kita coba cek lagi, so VLAN brief, dan bisa dilihat sudah tidak ada VLAN-nya atau kembali ke defaultnya. Kita coba cek di klien, so VLAN brief, dan sekarang sudah tidak ada untuk VLAN 2 dan VLAN 3 nya. Jadi seperti itu ya untuk pengujian FTP nya. Selanjutnya ada problem revision number. Pada video sebelumnya kita sudah belajar namanya FTP. Nah, kali ini kita akan belajar yang namanya problem revision number. Nah, kita coba lihat pada switch server, so FTP status, lalu enter. Nah, bisa dilihat configuration revision adalah 6, artinya kita sudah melakukan konfigurasi pada switch yaitu 6 kali. Nah, misalkan di sini kita mempunyai sebuah kasus, topologi ini adalah gedung 1 ingin menambahkan satu lagi switch. Kebetulan switch ini sudah dipakai pada gedung kedua. Oke, misalkan di sini kita coba cek enable, lalu kita lihat show FTP status, dan bisa dilihat bahwa configuration revisionnya adalah 0, artinya kita belum melakukan konfigurasi apapun. Nah, berhubung switch ini sudah dipakai pada gedung kedua, kita coba tambahkan configuration revisionnya lebih dari gedung pertama, yaitu lebih dari 6. Misalkan di sini kita coba confirm, misalkan di sini kita FTP mode server, lalu kita masukkan FTP domain sekolahan.id.com, lalu kita masukkan passwordnya 123, lalu enter. Misalkan di sini kita sudah setting FTP-nya, lalu kita cek lagi do show FTP status, lalu enter. Configuration revision-nya masih 0 ya teman-teman. Di sini bisa dilihat FTP operation mode-nya yaitu server. Nah, kita langsung saja melakukan konfigurasi. Misalkan di sini kita masukkan VLAN 2, VLAN 3, VLAN 4, VLAN 5. Di sini kita tidak setting nama. Lalu VLAN 6, VLAN 7, dan yang terakhir VLAN 8. Kita coba lihat do show VLAN brief, dan bisa dilihat di sini sudah ada VLAN 2 sampai 8. Kita coba cek FTP statusnya, do show FTP status, dan bisa dilihat configuration revisionnya 7, artinya lebih dari yang ada di gedung pertama. Nah, misalkan switch 6 ini ingin masuk ke gedung pertama, tapi konfigurasinya ingin memakai yang gedung pertama, yaitu kita coba cek enable, lalu show VLAN brief. Di sini VLAN-nya normal ya, artinya belum ada yang disetting. Nah, misalkan switch 6 ini yang bekas dipakai pada gedung kedua, kita coba hubungkan, lalu kita coba terangkan config interface FA02 switch port mode terang. Lalu kita coba di switch 6, kita exit terlebih dahulu interface FA01 switch port mode terang. Nah, kita coba lihat bahwa di switch 6 itu adalah server ya teman-teman, artinya dia mau disetting ke klien agar semuanya bisa terhubung pada gedung pertama.
Nah, berhubung di switch 6 konfigurasi revisinya lebih tinggi daripada yang di server atau yang di gedung pertama, kita coba lihat. Jika konfigurasi revisinya lebih besar, artinya switch 6 yang akan memakai konfigurasinya. Kita coba show VLAN brief lalu enter, dan bisa dilihat ada VLAN 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, yaitu settingan VLAN yang ada di switch 6 atau switch yang baru ditambahkan. Nah, ini berbahaya ya teman-teman. Misalkan di sini untuk gedung yang pertama kita sudah setting, lalu di sini menambahkan switch baru dengan konfigurasi revisionnya yang lebih tinggi dari gedung pertama, itu semuanya akan dihapus atau diganti dengan konfigurasi pada switch yang revision numbernya lebih besar. Bisa dilihat tadi saat pertama cek kosong untuk VLAN-nya, namun kali ini kita menambahkan switch baru dengan konfigurasi revision numbernya lebih besar, artinya semuanya mengikuti konfigurasi di switch yang baru ditambahkan. Gitu ya untuk revision numbernya. Di video selanjutnya kita akan mencoba mengatasi konfigurasi revision, dan konfigurasinya juga bisa mengikuti pada gedung yang pertama. Selanjutnya, solving revision number. Di video sebelumnya kita sudah membahas problem revision number dengan contoh kasusnya. Nah, kali ini kita akan mengubah konfigurasi revisinya menjadi 0. Kita lepas dulu kabelnya, tapi di sini masih mengikuti konfigurasi yang di switch baru. Kita coba cek lagi show VLAN brief, dan bisa dilihat di sini bahwa VLAN-nya masih settingan konfigurasi yang di switch baru tadi. Kita coba hapus, misalkan di sini no VLAN 2, no VLAN 3, no VLAN 4, dan no VLAN 5. Jadi di sini cuma ada VLAN 6, 7, 8. Kita coba lihat do show VLAN brief. Nah, bisa dilihat sendiri bahwa VLAN 6, 7, 8 ada di konfigurasi switch gedung pertama. Kita coba lihat statusnya do show FTP status, dan bisa dilihat sendiri bahwa sekarang konfigurasi revisinya 11. Nah, misalkan di switch 6 atau switch yang baru ditambahkan konfigurasi revisinya menjadi banyak, akan kita tambahkan lagi VLAN 55, VLAN 323, VLAN 2, VLAN 341, VLAN 343. Kita coba lihat lagi do show VLAN brief. Nah, kita coba lihat konfigurasi revisinya do show FTP status, dan masih kurang satu, kita tambahkan lagi VLAN 3. Kita lihat lagi do show FTP status, dan bisa dilihat bahwa konfigurasi revisinya lebih besar dari konfigurasi revision gedung pertama. Kita coba untuk konfigurasi revisionnya menjadi 0. Teman-teman bisa lihat sendiri ya bahwa di sini VLAN-nya ada banyak. Do show VLAN brief. Oke teman-teman, kita coba setting pada switch baru ini akan mengikuti settingan konfigurasi pada ruangan pertama. Oke, kita coba. Sebelumnya kita akan melakukan konfigurasi revisinya menjadi 0 dulu. Caranya dengan mengganti modenya menjadi transparan, artinya nanti konfigurasi revisinya akan menjadi 0. Oke, kita coba FTP mode transparan lalu enter, lalu kita masukkan FTP domain sekolahan.id.com lalu enter. Lalu kita masukkan FTP password 123 lalu enter. Kita coba cek do show FTP status lalu enter, dan bisa dilihat sendiri bahwa sekarang konfigurasi revisinya menjadi 0. Artinya ini akan bisa mengikuti konfigurasi pada gedung pertama. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri do show VLAN brief, konfigurasinya masih sama ya. Kita coba ganti klien atau misalkan menjadi server lagi ya. FTP mode server lalu enter. Kita coba do show FTP status. Oke, di sini masuk sekolahan.id domainnya, lalu konfigurasi revisinya menjadi 0. Oke, kita coba konekkan pada switch di gedung pertama. Kita coba lihat VLAN-nya ya. Masuk pada switch 6 to show VLAN brief. Teman-teman bisa lihat sendiri VLAN 6, VLAN 7, VLAN 8 itu adalah konfigurasi pada gedung pertama. Artinya bahwa switch 6 ini sekarang bisa ditambahkan pada gedung pertama tanpa menghapus konfigurasi pada gedung pertama. Gitu ya, jadi harus diperhatikan untuk konfigurasi revisinya. Nah, kita coba lihat do show FTP status, dan bisa dilihat konfigurasi revisinya menjadi sama seperti yang di gedung pertama. Harus diperhatikan konfigurasi revisinya sebelum memasukkan switch baru pada gedung pertama ya teman-teman. Selanjutnya soal latihan FTP. Pada video kali ini kita akan mencoba latihan soal FTP. Teman-teman harus bisa menjawabnya ya, tapi jika tidak bisa tidak apa-apa karena kita masih belajar. Oke, misalkan di sini kita mempunyai sebuah router, lalu kita tambahkan switch, misalkan kita mempunyai 4 switch. Lalu kita tambahkan PC. Kita coba konekkan dari router ke switch, dari switch ke switch lagi. Nah, dari switch ini kita konekkan pada PC. Lalu kita berikan kotak-kotakan, misalkan di sini ada VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40, VLAN 50, VLAN 60, dan VLAN 70.
Nah, untuk IP-nya kita pakai yang kemarin. Untuk VLAN 10 yaitu 10.10.10.0/24. Untuk VLAN 20.20.20.20.0/24. Untuk VLAN 30.30.30.30.0/24. Untuk VLAN 40.40.40.40.0/24. Untuk VLAN 50.50.50.50.0/24. Untuk VLAN 60.60.60.0/24. Dan untuk VLAN 70.70.70.0/24. Gitu ya teman-teman, bisa mencoba menyeting soal-soal ini. Selanjutnya bahas soal konfigurasi FTP, VLAN, dan terang. Oke teman-teman, gimana sudah bisa melakukan konfigurasinya agar semua PC ini bisa saling terhubung? Untuk yang berhasil saya ucapkan selamat, dan untuk yang belum berhasil tidak apa, karena kita akan belajar bersama. Oke, kita langsung saja. Untuk awal-awal kita coba konfigurasi switch-nya terlebih dahulu. Misalkan untuk switch 1 akan menjadi server dan ketiga switch ini akan menjadi klien. Oke, kita coba masuk pada switch 1, enable configuration, lalu FTP mode server, kemudian enter. Lalu di sini kita masukkan FTP domain sekolahan.id, enter. Kemudian FTP password 123. Kita coba cek dulu show FTP status dan bisa dilihat domainnya sudah masuk dan konfigurasi revisinya masih 0. Oke, sudah selesai untuk konfigurasi FTP servernya. Kita coba di switch 2, enable config, kita langsung masukkan FTP mode client, lalu enter. Masukkan FTP domain sekolahan.id, lalu FTP password 123. Kita coba cek dulu show FTP status. Oke, sudah masuk client dan sekolahan.id. Kita coba di switch 3, enable config, FTP mode client, FTP domain sekolahan.id, lalu FTP password 123. Oke, sudah. Kita coba di switch 4, enable config, FTP mode client, FTP domain sekolahan.id, lalu masukkan lagi FTP password 123. Oke, sudah selesai. Kita coba masukkan VLAN-nya. Masuk pada VLAN 1, kita masukkan VLAN 10. Kita tidak usah set nama. Kita langsung saja VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40, VLAN 50, VLAN 60, VLAN 70. Kita coba cek do show VLAN brief. Oke, kita sudah membuat VLAN 10, 20, 30, 40, 50, 60, dan 70. Oke, kita sudah selesai untuk VLAN-nya dan kita akan memasukkan interface berapa saja yang masuk pada VLAN-nya. Oke, kita masukkan interface-nya. Sebelum kita masukkan interface-nya, kita terangkan terlebih dahulu. Di switch 1 ada FA01, 2, 3, dan 4. Masuk pada switch 1, kita exit terlebih dahulu. Interface range FA01 sampai 4, interface mode terang, lalu kita tracking di switch 3. Di switch 3 ada interface FA01, lalu switch port mode terang. Nah, untuk switch 2 ada interface FA01 juga, lalu switch port mode terang. Kita coba di switch 4. Di switch 4 ada interface FA01, lalu switch port mode terang, kemudian enter. Kita coba lihat terangnya, do show interface terang, dan bisa dilihat sendiri bahwa FA01 sudah diterangkan. Oke, itu untuk konfigurasi FTP-nya. Kita coba memasukkan interface berapa saja yang masuk pada VLAN-nya. Di video selanjutnya kita akan coba memasukkan interface berapa saja yang masuk pada VLAN-nya. Selanjutnya bahas soal inter VLAN routing. Pada video sebelumnya kita sudah mengkonfigurasi FTP-nya. Nah, kali ini kita akan mencoba konfigurasi VLAN-nya yang masuk pada switch-nya. Di sini untuk FA02 dan FA03 kita masukkan pada VLAN 10. Kita exit terlebih dahulu. Interface range FA02 sampai 3. Switch port mode access, switch port access VLAN 10. Lalu di sini ada FA04 dan FA05. Kita coba konfigurasi. Kita exit terlebih dahulu. Interface range FA04 sampai 5. Switch port mode access, switch port access VLAN 20. Nah, di sini ada FA010 dan FA011 masuk pada switch 3. Kita exit terlebih dahulu. Interface range FA010 sampai 11. Switch port mode access, switch port access VLAN 30. Kita coba lagi di sini FA06 dan FA07. Kita exit terlebih dahulu. Interface range FA06 sampai 7. Switch port mode access, switch port access VLAN 40. Kita coba di sini FA08 dan FA09. Kita exit terlebih dahulu. Interface range FA08 sampai 9. Switch port mode access, switch port access VLAN 50. Kita coba lihat do show VLAN brief dan sudah masuk pada VLAN-nya masing-masing. Kita coba konfigurasi pada switch yang di tengah. Di sini ada FA02 dan FA03 masukkan pada VLAN 60. Kita exit terlebih dahulu. Interface range FA02 sampai 3. Switch port mode access, switch port access VLAN 60. Lalu di sini FA02 dan FA05.
kita exit terlebih dahulu. Interface range FA04 sampai 5, switch port mode access, switch port access VLAN 70. Kita coba di switch 4. Untuk FA06 dan FA07 masuk pada VLAN 10. Kita exit terlebih dahulu. Interface range FA06 sampai 7, switch port mode access, switch port access VLAN 10. Di sini FA08 dan FA09 kita exit terlebih dahulu. Interface range FA08 sampai 9, switch port mode access, switch port access VLAN 20. Di sini FA010 dan FA011 masuk pada switch 4. Kita exit terlebih dahulu. Interface range FA10 sampai 11, switch port mode access, switch port access VLAN 30. Di sini FA02 dan FA03 kita masuk pada switch 4. Kita exit terlebih dahulu. Interface range FA02 sampai 3, switch port mode access, switch port access VLAN 40. Di sini FA04 dan FA05 kita masuk pada switch 4. Kita exit terlebih dahulu. Interface range FA04 sampai 5, switch port mode access, switch port access VLAN 50. Lalu do show VLAN brief, dan bisa dilihat sendiri kita sudah menyeting semua VLAN free-nya. Di video selanjutnya kita akan mencoba menyeting konfigurasi di routernya, yaitu kita masukkan IP dan DHCP-nya. Selanjutnya bahas soal DHCP server. Pada video sebelumnya kita sudah setting FTP, lalu interface-nya dimasukkan, lainnya, dan kita sudah mengkonfigurasi terang. Kali ini kita akan mencoba mengkonfigurasi di routernya. Oke, kita langsung saja masuk pada router. Di sini ketikkan no, lalu masuk ke mode privilege dan configuration terminal. Pertama kita masukkan dulu IP-nya. Sebelum itu kita masuk ke interface FA00, lalu no shutdown, dan di sini sudah up. Kita exit terlebih dahulu. Lalu di sini kita masukkan IP-nya. Interface FA00.10, artinya FA00 ini akan membuat sub interface pada VLAN 10. Encapsulation.1q 10, lalu masukkan IP address 10.10.10.1, lalu subnet mask-nya 255.255.255.0, lalu enter. Lalu kita exit. Oke, kita masuk lagi. Interface FA00.20, encapsulation.1q 20, lalu masukkan IP address 20.20.21, lalu subnet mask-nya 255.255.255.0, lalu enter, lalu exit, dan sudah selesai. Kita masuk pada VLAN 30, interface FA00.30, lalu di sini encapsulation.1q 30, IP address 30.30.31, lalu masukkan subnet mask-nya 255.255.255.0, lalu enter. Kemudian kita exit. Kita masuk lagi interface FA00.40, encapsulation.1q 40, lalu IP address 40.40.40.1, lalu subnet mask-nya 255.255.255.0, lalu enter. Lalu kita exit. Kita masuk lagi interface FA00.50, encapsulation.1q 50, lalu IP address 50.50.51, lalu subnet mask-nya 255.255.255.0, lalu enter. Kemudian kita exit. Kita masuk lagi pada VLAN 60, interface FA00.60, encapsulation.1q 60, lalu IP address 60.60.61, lalu subnet mask-nya 255.255.255.0, lalu enter. Kemudian exit. Dan yang terakhir VLAN 70, interface FA00.70, encapsulation.1q 70, kemudian IP address 70.70.71, lalu subnet mask-nya 255.255.255.0, enter. Kemudian exit. Dan sudah selesai untuk konfigurasi IP address-nya. Kita coba cek do show IP interface brief. Sudah up semua ya, artinya sudah menyala. Oke, di sini kita konfigurasi DHCP-nya. IP DHCP pool VLAN 10, lalu network 10.10.10.0, lalu subnet mask-nya 255.255.255.0, lalu masukkan default router 10.10.10.1, kemudian masukkan DNS server 8.8.8.8. Exit. Itu untuk VLAN 10. Kita coba untuk VLAN 20, IP DHCP pool VLAN 20, lalu network 20.20.20.0, lalu subnet mask-nya 255.255.255.0,
lalu masukkan default router 20.20.20.1, lalu masukkan DNS server 8.8.8.8, exit. Kita buat juga untuk VLAN 30, IP DHCP pool VLAN 30, lalu network 30.30.20.0, lalu subnet masknya 255.255.255.0, lalu masukkan default router 30.30.30.1, lalu masukkan DNS server 8.8.8.8, kemudian exit. Itu untuk VLAN 30. Kita buat lagi untuk VLAN 40, IP DHCP pool VLAN 40, lalu network 40.40.40.0, lalu subnet masknya 255.255.255.0, lalu masukkan default routernya 40.40.40.1, lalu masukkan DNS server 8.8.8.8, exit. Itu untuk VLAN 40. Kita coba masukkan VLAN 50, IP DHCP pool VLAN 50, lalu network 50.50.50.0, lalu subnet masknya 255.255.255.0, lalu kita masukkan default router 50.50.50.1, lalu masukkan DNS server 8.8.8.8, exit. Itu untuk VLAN 50. Kita coba untuk VLAN 60, IP DHCP pool VLAN 60, lalu network 60.60.60.0, lalu subnet masknya 255.255.255.0, lalu masukkan default router 60.60.60.1, lalu masukkan DNS server 8.8.8.8, exit. Itu untuk VLAN 60. Dan yang terakhir untuk VLAN 70, IP DHCP pool VLAN 70, lalu network 70.70.70.0, lalu subnet masknya 255.255.255.0, lalu masukkan default router 70.70.70.1, lalu masukkan DNS server 8.8.8.8, exit. Itu untuk VLAN 70. Oke, selesai ya teman-teman. Kita coba pengujiannya. Misalkan di sini untuk VLAN 10, kita masuk pada PC 7, desktop, IP configuration, DHCP. Sukses ya untuk VLAN 10. Untuk VLAN 20 kita coba, lalu DHCP. Sukses juga untuk VLAN 30. Sukses juga. Lalu untuk VLAN 40 masuk pada PC 19. Lalu berhasil juga untuk VLAN 50 masuk pada PC 17, berhasil juga untuk VLAN 60, kita coba pada PC 22, berhasil juga untuk VLAN 70 masuk pada PC 15, berhasil juga. Kita coba yang di sebelah sini untuk VLAN 40 masuk pada PC 24, berhasil juga. Kita coba untuk VLAN 50 masuk pada PC 14, sukses. Kita coba di VLAN 10 masuk pada PC 1, sukses juga. Kita coba di VLAN 20 masuk pada PC 3, sukses juga. Dan yang terakhir VLAN 30 masuk pada PC 5, sukses juga. Oke, di sini kita coba pengujiannya. Kita coba mengirimkan pesan dari PC 1 ke PC 3. Awal-awal mungkin failed, lalu sukses. Nah, kita coba di sini dari PC 5 ke PC 24. Awal-awal mungkin failed, lalu sukses. Misalkan dari PC 14 ke PC 22. Awal-awal mungkin failed, lalu yang kedua sukses. Nah, di sini kita coba dari PC 16 ke PC 17. Awal-awal mungkin failed, di PC 16 mungkin belum dimasukkan IP DHCP-nya, kita masukkan terlebih dahulu. Lalu kita coba lagi dan sukses. Misalkan dari PC 8 ke PC 9. Awal-awal mungkin failed, mungkin di PC 8-nya belum DHCP, kita tambahkan DHCP terlebih dahulu. Lalu kita coba lagi dan sukses. Jadi gitu ya, semua sudah bisa saling berkomunikasi. Jadi ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.